Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas segala limpah anugerah berkat kasih setia yang telah kami terima di sepanjang hidup kami, Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas pujian penyembahan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kau berkati juga ibadah doa fajar pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan dan tinggikan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Mata jiwa memuji aman tiba satu asa di dalam hidupku bersamamu sepanjang masa yang puja hanya dirimu satu yang selalu setia. Yang hidup membawa kemuliaan bagimu karena dirimu dan kemurahanmu telah bertanda di hatiku. Yang puja hanya dirimu satu yang selalu setia. Nyataku senantiasa yang hidupku membawa kemuliaan bagimu karena dirimu dan kemurahanmu telah bertanda di mata jiwa
Yang hidup
Cari wajah Tuhan yang jauh dari
Jadi saya nggak ngerti pujiannya Pak Bayu itu apa. Nah, saya tadi kaget, waduh ini pujian ya. Karena saya sangat senang sekali dengan pujian itu yang itu membangun semangat dan hidup saya. Nah, tadi malam yang juga mendengarkan khotbah di gereja, saya sangat bersyukur sekali karena ini hambanya membicarakan tentang Yesus yang luar biasa. Hari ini saya juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Yesus adalah segalanya. Ya, jangan sampai kita balik pacar kita yang segalanya, terus Yesus enggak. Ya, kita kalau punya pacar jangan lupa Yesusnya harus tetap di nomor 1. Nah, di sini saya akan bacakan tentang Lukas, ya, Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-35. Gini bunyinya, maka dengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Amin. Ya, berarti
kita ini penting sekali mendengarkan Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen, kita ini bangga loh memiliki Tuhan Yesus. Ya, tadi malam dikatakan bahwa Dialah satu-satunya yang bangkit dari kematian. Ya, dia katakan bahwa tidak ada, hambanya mengatakan bahwa tidak ada yang bangkit dari kematian. Ya, maka kita itu harus setia sama Yesus. Ya, jangan kita itu menjadi orang-orang yang bertobat lalu kumat, yang itu menyepelekan Yesus yang telah bangkit. Ya, jadi menghina Yesus. Ya, kita harus menghormati Dia. Nggak ada loh seperti Dia. Tidak ada yang memberikan kekuatan, penghiburan yang seperti Dia. Ya, kemarin malam hambanya mengatakan bahwa agama apapun, ya dikatakan begitu, tidak ada yang seperti Yesus. Dia menceritakan tentang surga, bagaimana kita bisa masuk kerajaannya. Loh, indah loh. Kita ini sehidup ya diajari seperti itu. Jangan sampai lupa diajarkan doa itu sih bener ya. Bagaimana ya, sangat luar biasa. Karena kenapa demikian? Saya percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan penyelamat kita ya. Nah, Kristus ini unik saudara, dan sangatlah tidak pantas kalau Dia itu dibandingkan dengan apapun juga. Karena saya ini menganggap Dia itu sangat hebat ya, sangat hebat, ajaib, penuh kuasa dan kudus. Jangan lupa ya, Tuhan kita itu kudus, luar biasa. Nah, saya mau menceritakan suatu hari Tuhan Yesus itu naik ke atas bukitnya. Untuk apa? Untuk berdoa ya. Dia mengajar kita kalau berdoa itu jangan sampai tahu orang ya. Suruh tutup pintu ya. Dia berdoa juga naik ke bukit. Dia membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ketika ia berdoa ya, sangat luar biasanya, wajahnya ini berubah ya saudara. Pakaiannya menjadi putih bersinar berkilau-kilau, dan tampaklah dua orang yang berbicara dengan Tuhan, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaannya dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya, kalau kita baca Lukas 9 ini harus baca firman Tuhan saudara. Kalau kita berdoa saja ya bagus berdoa, tapi firman Tuhannya nggak dibaca, kita ini akan jadi dukun saudara, ngeroh ya. Itu nggak benar, karena pedoman kita itu adalah Alkitab ya. Jadi penting sekali baca Alkitab. Petrus sangat tertegunnya melihat kejadian ini ya. Petrus ini murid yang penuh semangat ya. Dia luar biasa, meskipun dia sempat tidak mengakui Tuhan Yesus, tapi dia bertobat. Dia bertobat dan dia melakukan kebenaran ya. Jadi ingat itu, sehingga ia pun mengajukan usul sama Tuhan Yesus ini, yaitu untuk membangun 3 tenda bagi mereka ya. Tetapi suara Tuhan ini membungkam dia. Kenapa? Itulah pikirannya manusia ya. Musa dan Elia tidak bisa disamakan dengan Yesus Kristus.
Ya, jadi tentu Petrus ini tanpa ragu menempatkan Kristus ini tempat yang pertama. Karena ada pujian yang mengatakan namamu ada yang terutama. Nah itu ya, itu pujiannya wah sangat indah sekali yang dinyanyikan oleh Sidney Muhidi pertama kali. Jadi memang Tuhan Yesus itu tidak ada duanya ya. Jangan sampai kalau kita punya pacar itu yang nomor 1, lalu Tuhan nomor 2 ya. Jangan ya. Meskipun sudah menikah dengan istri, saudara harus punya tetap menempatkan Tuhan itu nomor 1. Karena Tuhan itu segalanya ya. Tuhan itu yang bisa menolong kita, Tuhan yang bisa memberikan penghiburan kita ya. Tuhan juga yang bisa memberikan jalan keluar setiap permasalahan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Allah itu sangat-sangat menolak ya dari ide yang keluar dari pemikiran manusia. Karena Allah itu luar biasa ya. Jadi idenya manusia itu ya dianggapnya kan Tuhan yang memberikan. Jadi bukan manusia, ya kan? Di sini dikatakan bahwa tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama ini juga perlu mendapatkan suatu tempat juga di perjanjian baru. Jadi kalau baca perjanjian lama, jangan lupa baca perjanjian baru. Atau sebaliknya, wis aku tak mau coba perjanjian baru aja. Perjanjian lama jangan, harus dibaca saudara ya. Alkitab itu harus tuntas kita baca, karena di situ kita tahu kalau kita punya pergumulan ya. Kalau kita punya pergumulan, kita bisa lihat yang ada di Alkitab ini ditulis semua. Jadi gak ada sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah sehingga membuat kita ini toleh-toleh, tahu toleh-toleh ya, gak ngerti belas tentang firman ya. Ke gereja ya tapi melok-melokan ya, atau kita kelihatannya semangat ya, tapi firmannya gak ngerti belas ya. Boleh mendengarkan setiap hamba Tuhan itu boleh, tapi bukan meniru hamba Tuhan itu. Wah, aku tak niru tidak ya gitu. Enggak. Kita ini punya sesuatu karunia yang diberikan Tuhan itu berbeda-beda. Jadi kita harus ngerti kita ini siapa ya. Jadi kita harus paham betul. Jadi kalau kita ke gereja cuma ya kita sekedar ke gereja ketemu teman-teman ya, sukacitanya sesaat saudara, saat ketemu itu aja. Habis itu kalau di rumah punya masalah kita lupa. Tapi kalau kita ini datang, tadi dikatakan cari wajahmu ya. Jadi kita mencari wajah Tuhan kalau kita datang ke gereja. Bukan ke gereja cari Pak Markus ya. Kalau di gereja itu Pak Markus kelihatan sekali karena dia itu paling rajin ya di depan gitu. Kan ini saya selalu melihat. Atau kita lihat Pak Sansan, aku tak gereja pagi ya. Iki Pak Sansan mesti ono iki lek pagi. Ya, kita datang tuh cari wajahnya Tuhan. Ketika kita cari wajahnya Tuhan akan berbeda. Setiap pergumulan yang kita terima apapun itu pasti tuntas diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang sudah merasakan? Ya, rasakan ya. Kalau belum pernah itu rasakan. Jangan, wah aku tak dengarkan khotbahnya teman-temanku, biar aku bisa cuma mantuk-mantuk aja. Jangan kok jadi manuk-manuk ya. Jadi kita ini harus benar-benar latihan ya. Kalau doa pagi ini betul yang bicara di tempat ini tuh banyak. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan
untuk menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan akan pakai dengan caranya kepada kita pribadi, sehingga kita juga bisa memenangkan jiwa, ya, dimanapun berada. Jadi jangan pernah lupa, ya, aku tak meniru itu, soalnya enak itu kalau bawa firman. Terus nanti ada sing temennya kalau bicara dekak-dekuk terus ngomong, aduh ini gak enak ini nek bawa firman. Ngono Pak san-san yo ngongkon nek. San-san sing kena. Padahal bukan seperti itu. Siapapun mereka yang dipakai Tuhan di tempat ini, itu Tuhan punya cara. Tuhan mau bercerita bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana Dia menyelesaikan setiap pergumulan masalah. Nah, Yesus itu tidak bisa disamakan, ya saudara, dengan segala hal yang ada di dunia ini. Ya. Yesus itu, wow, number one pokoknya, ya. Nah, kalau kita ini tahu Yesus itu adalah hidup, dalam kehidupannya Dia menyelesaikan setiap pergumulan kita, doa kita didengarkan, maka kita merasa bahwa jamahan Yesus itu selalu diperlukan setiap hari. Puji Tuhan, ya. Saya pun juga begitu. Tanpa Dia saya tidak bisa, Pak. Allah sendiri mengatakan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia. Berarti kita harus mendengar siapa? Tuhan Yesus, ya, bukan mendengar yang lain gitu, ya. Kita harus tahu bahwa Bapa itu mengatakan seperti itu untuk supaya Ia mendengarkan Yesus. Nah, hanya ada satu pribadi, yaitu yang punya kepastian untuk bicara, yaitu siapa? Yesus, ya, tidak ada yang lain. Kalau kita lihat juga di dalam Filipi, ya, di Filipi ini ayat 9 sampai 11 ini juga dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesus adalah segala-galanya. Itu betul. Yesus itu sangat luar biasa. Dialah yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena itulah kita wajib, saudara, mendengarkan suaranya. Ya, kita harus bagaimana mendengar suara Tuhan Yesus? Ya, setiap hari baca Alkitab dong, ya. Alkitabnya dibaca, ya, jangan buat pajangan atau buat yang baik saja. Karena penting sekali. Karena di dalam firman Tuhan itu, kalau kita pengen tahu, ya, hari ini kita berdoa untuk seseorang, kita nggak akan tahu orang itu kenapa kalau nggak melalui firman Tuhan, ya. Hari ini saya itu sangat sibuk sekali dalam beberapa bulan ini, ya, dan Tuhan itu mengasih pekerjaan buat saya. Itu sangat-sangat sulit sekali, saudara, ya. Tapi saya percaya, karena saya cuma satu, gandol Gusti, ya. Makanya puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, kita kalau doakan orang, tidak cukup kita bisa berdoa, ya. Kita harus mendengar suara Tuhan. Tuhan itu ngomong apa, ya, agar orang itu bisa diingatkan, ya, bisa diberitahu. Nek angel, Mas Jarno, Tuhan juga sudah ngomong di dalam firman-Nya, orang ini nggak bisa diomongi, orang ini keras,
orang ini baik, ada semua ya. Nah, itu butuh apa? Butuh dekat dengan Tuhan. Lek kita nggak dekat dengan Tuhan, nggak bisa. Loh, saya ini berdoa loh, ya, pasti aku dekat dengan Tuhan. Dekatnya seberapa ya? Kita harus ngerti ya. Maka itu harus balance. Kita nggak hanya berdoa, tapi kita perlu membaca firman ya. Gak banyak bicara kecuali guyon ya. Berdoa boleh guyon, boleh, tapi harus terarah ya. Gitu. Jadi beberapa hari ini saya sibuk banget karena banyak hal yang harus saya selesaikan dengan Tuhan. Saya diberikan PR banyak banget. Dan puji Tuhan ya, anak saya nggak ada. Saya nggak akan tidak melayani Tuhan. Oh, David nggak ada. Biasanya yang nuntun Bu Yayu David. Biasanya yang gonceng Bu Yayu David. Lalu saya bergantung pada dia. Lek dia pergi, berarti saya nggak laku dong. Nggak laku berdoa dan mendoakan orang. Payah gitu. Jadi pelayanannya apa? Jaga wong ya. Tapi puji nama Tuhan, Allah itu luar biasa. Jadi saya diantar jemput oleh orang yang minta tolong saya. Beberapa saat ini saya akan perjalanan ke Tulungagung. Saya harus pergi ke PT Dumas. Beberapa saatnya lalu saya ke Malang. Itu pun diantar jemput oleh mereka. Ya, jadi jangan, aduh David gak ada, gak bisa pelayanan. Orang pasti mikirnya begini. Coba Bu Yayu gak ada kamu, coba pelayanan kemana? Wow, saya bisa ke kantor, saya bisa konseling orang, dan setiap hari tidak luput dari 5 orang untuk konseling. Ya, itu semua karena apa? Karena Tuhan ya. Tuhan itu kalau pakai seseorang tidak perlu harus jaga nih orang ya. Bisa. Nah, jadi beberapa saat yang lalu saya bingung doa fajar. Saya ngomong aja mbak Tuhan, ikilah aku gak iso doa fajar, gak tahu Tuhan engkau loh. Karena Bu Ida pergi ke Madura. Puji Tuhan, Tuhan kirim neti. Tuhan juga pakai Pak Sansan. Bos doa fajar ya. Mosok bos ini dikongkon nyusul ya. Tapi luar biasa. Dia dengan istrinya juga selalu ngomong, kalau nggak ada yang nyusul ya nanti sama kita ya. Luar biasa sekali Bu Yeni ini ya. Dia itu tidak membiarkan jemaatnya ya. Akhirnya saya bisa. Itu loh saudara, andalkan Yesus. Pokoknya kita itu menomorsatukan Yesus, segalanya itu pasti terjadi. Jangan gak ada orang gak bisa pelayanan. Gak ada orang jadi saya gak bisa pelayanan. Loh, lah terus Tuhanmu yang dahsyat ini kapan diberitakan? Kapan? Kalau kita itu bergantung sampai orang ya. Di dalam Yeremia itu dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita jangan pernah mengandalkan manusia. Kita mengandalkan Tuhan, maka semuanya pasti terjadi dengan minyak. Mari kita. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau Tuhan mengajar kami untuk kami mengandalkan Engkau. Dan kami kau ajarkan untuk selalu mengatakan bahwa Yesus itu segalanya bagi kami. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Yesus lebih dari segalanya, dari apapun juga. Karena Yesuslah yang mengatur hidup kami, Yesuslah yang memberikan penghiburan bagi kami dan memberikan kekuatan juga menopang hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Karena kuasa-Mu Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara bersama.
Terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lagi kan? Iso, lega iso, ameno. Kita berdoa sebelah kiri dulu ya. Ayo mulai. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara, doakan para pemimpin kita, doakan juga kota Surabaya, dan doakan gereja Betani Indonesia, Pak Asbi dan Pak Hendri Wirawan, dan terakhir doakan orang-orang vokasi. Doa mulai.
pembuat sejati Tuhan, pembuat mujizat yang sejati bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami dan Juru Selamat kami Tuhan, membuat hidup kami menjadi lebih baik lagi. Sempurnakan seluruh kehidupan kami, bawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan, karena di dalam Engkau kehendak-Mu akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bu Yayu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupannya, pelayanannya dan pekerjaannya. Engkau berkati kemanapun beliau Kau utus, selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga seluruh anggota keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, mantunya bahkan cucunya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sikandara baraba sikadalam. Diberkatilah kepada waktu datang tempat ini, maka diberkatilah pula pada waktu engkau meninggalkan tempat ini. Dengan kedua belah tanganmu apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, dan juga seluruh anggota keluargamu, bahkan orang yang tinggal dalam satu rumah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terimalah sukacita, damai sejahtera, kesembuhan dan pemulihan itu terjadi atas hidupmu mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Kita alami mujizat dalam nama Yesus. Yes. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oh, ibadah. Cepat ya. Kita ulang. Tuhan berkati.